kita memulai ibadah kita, adik-adik silakan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdiri. Kita akan ice breaking dengan menyanyikan lagu Cuy-cuy. Silakan adik-adik berdiri, adik-adik. Ayo berdiri. Cuy-cuy, cuy-cu pam-pam. Shalala. Cuy-cuy, cuy-cu pam-pam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Bergerak. 1, 2, 3, 4. Cuy 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 cu pam pam. Shalala. Cuy 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 cu pam pam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang telah mengikuti ibadah Impa online, dan juga Tuhan memberkati kakak-kakak yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, Silakan duduk adik-adik. Duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Apabila kita sukacita. Silakan kembali. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya kita adik-adik, akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Leoni. Good morning, selamat pagi adik-adik. I hope everything is fine and everyone is healthy. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Hari ini Kak Leoni akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Baik, jika sudah dipersiapkan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari istirahat di malam hari sampai pagi ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita membuka kitab kita dari kitab Imamat pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Sudah ketemu adik-adik? Kitab Imamat pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mazbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu.
Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan ternak dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Adik-adik, kitab Imamat berisikan aturan-aturan dalam memberikan persembahan. Mengapa disebut aturan? Karena dalam memberikan persembahan tidak boleh sembarangan. Mengapa tidak boleh sembarangan? Karena persembahan yang diberikan bukan untuk kita, bukan untuk manusia. Persembahan yang diberikan adalah ungkapan syukur kita terhadap Tuhan atas anugerah yang diberikan. Oleh karena itu, persembahan 1. Harus sesuai dengan keinginan Allah. 2. Harus yang terbaik. Dan yang ketiga, harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kalian nih punya sebuah video mengenai persembahan. Siapa yang masih ingat tentang persembahan janda miskin? Mari kita saksikan videonya. Have you ever watched how people give their offerings in church? How do you think it happened in Jesus' time? Jesus was sitting with his disciples in the temple, watching people bring their offerings. In those days, people took their offerings to the temple court and dropped them into collection boxes. There were many rich people in Jerusalem. They lived in nice houses and wore fancy clothes. They also had plenty to eat. After they paid for their nice houses and fancy clothes and good food, they would take some of the money they had left to the temple for an offering. Dressed in their finest clothes, they would go to the temple when they knew a lot of people would be there. After looking around to make sure people were watching them, they would pour their money into the collection boxes. They liked it when their money made a lot of noise. And they liked it when people turned to see who had put so much money into the collection box. They hoped people were whispering, "Look, see how much offering that person brought? He certainly is generous." Jesus knew that those rich people brought only what was left over after they had purchased all the things they wanted. He knew that they had not given up a single thing. They had not gone hungry or done without fancy clothes. They had not sacrificed. Then Jesus noticed a woman at the collection box. He knew that her husband had died and that she was a widow. Many times she had no food to eat. The woman looked around to see if anyone was watching. She was very embarrassed because she could only bring a very tiny offering. When she thought no one would see her, she slipped 2 tiny coins into the collection box and hurried away. But Jesus had seen her. He had seen the 2 tiny coins she slipped into the offering box. Jesus said to his disciples, "This poor widow has put in more than all the others. She has given all that she has." All that she had, all of her money. As the widow heard Jesus' words, tears of joy filled her eyes. She had no money to buy bread for dinner, but she was happy to give an offering to God. Although her offering was tiny, she gave more than all the others because she gave it cheerfully and out of love for God. Nah, pesan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bagaimana memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pertama, jika adik-adik diberikan uang persembahan, dilipat yang rapi seperti ini, bukan seperti ini. Lalu, yang kedua, kira-kira jika adik-adik tidak punya uang persembahan, bolehkah datang ke gereja? Jawabannya, boleh. Kenapa? Kalau kita benar-benar tidak mempunyai uang persembahan, tidak apa-apa, adik-adik tetap dapat datang ke gereja. Karena yang pertama kali Tuhan lihat adalah hati yang tulus
yang mau datang kepada Tuhan untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi jika adik-adik mempunyai uang persembahan, ayo kita bawa kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Nah, sekarang karena lagi corona dan ibadah dilakukan di rumah, uang persembahan dapat dititipkan kepada mama atau papa. Nanti kalau corona sudah tidak ada lagi, baru dikasih ke gereja sebagai ungkapan syukur. Ketiga, coba kita ingat lagi video yang tadi. Ya, tentang seorang janda yang memberikan persembahan dengan ketulusan hati. Apa yang mau dikatakan di sana? Bahwa Allah tidak melihat besar kecil nominal yang diberikan melalui persembahan, tetapi yang paling utama adalah ketulusan hati untuk datang kepada Tuhan. Mau besar, mau kecil persembahan kita, pasti Tuhan terima ketika kita datang dengan sukacita dan ketulusan hati. Yuk adik-adik, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan, khususnya melalui persembahan kita, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita kembali beribadah, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ajar kami agar kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih dan biarlah kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Adik-adik boleh berdiri, kita akan bernyanyi lagu Hati-hati mulutku yang kecil. Silakan Kak Mario. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganmu yang kecil. Tuhan yang melihat, amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil. Hati-hati kakimu yang kecil. Hati-hati kakimu yang kecil. Tuhan yang melihat, amat sayang padamu. Hati-hati kakimu yang kecil. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Tuhan yang melihat, amat sayang padamu. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Hati-hati tubuhmu yang kecil. Amin. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Tuhan yang melihat, amat sayang padamu. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Iman Percaya. Ayo adik-adik berdiri adik-adik. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam perang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Adik-adik dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan PN News oleh Kadep. Halo adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah EHMPA online. Terima kasih juga buat orang tua yang sudah menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah IHMPA online. Lalu terima kasih buat Kakak Layan yang
bertugas, yang sudah melayani, terima kasih untuk pelayanannya. Nah, PA News yang pertama adalah untuk adik-adik, jaga kesehatan di rumah, jaga kebersihan, jangan lupa selalu untuk cuci tangan, jika mau keluar selalu menggunakan masker. Lalu, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas yang sudah dikirimkan oleh masing-masing sekolah. Dan jangan lupa untuk mengikuti lagi ibadah IMPA online di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan lagu apa, Kak Karen? Sudah waktunya kita pulang dengan sikap berdoa. Berdoa. Ayo adik-adik. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.